Shalom dan selamat pagi. Damai kasih Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita dipertemukan pada minggu ini untuk sama-sama beribadah dan juga mendengarkan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara, pada minggu yang indah ini kita akan memulainya dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus terlebih dahulu. Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, bahkan untuk sama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau terus-menerus memberikan kami kesempatan untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami hidup pada hari ini bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat. Semuanya itu karena kemurahan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang menyertai di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, hari ini kami mau sama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskan seluruh hidup kami. Sekali lagi lewat kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami terus hidup di dalam kekudusan, terang, dan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Nah saudara, mari kita sama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini saudara. Dan saya akan memimpin kita untuk bersama-sama menjalankan perjamuan kudus ini pada pagi hari ini. Mari saudara, dengan sikap berdoa kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menghadap hadirat Tuhan pada saat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara, marilah kita bersama-sama mengambil roti itu. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, marilah kita memakan roti tersebut yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita memakannya bersama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Saudara, mari kita sama-sama mengambil cawan itu. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, marilah kita meminum air daripada cawan tersebut yang melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, marilah kita meminumnya bersama.
Bapa di surga, terima kasih. Kematian dan pengorbanan-Mu begitu berharga bagi kami Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu yang begitu besar, kami hidup dan kami diberikan kemenangan atas dosa pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami persembahkan pujian, hormat, dan kemuliaan kami kepada nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pada minggu yang indah ini saudara, puji Tuhan karena kita terus-menerus diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa untuk memuji dan menyembah Dia. Kita masih bisa tersenyum pada hari ini. Bahkan kita masih punya kekuatan untuk bersorak-sorai di hadapannya pada hari-hari ini saudara. Jadi kita perlu bersyukur untuk semuanya itu, karena Tuhanlah yang mengizinkan seperti apa posisi hidup kita pada hari ini saudara. Jadi marilah kita terus-menerus bersemangat untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan pada hari ini, bahkan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi panduan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini saudara. Nah saudara, pada minggu yang indah ini saudara, saya senang sekali untuk membawa kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang juga terambil di dalam Matius 24, dimulai daripada ayat yang ke-45 hinggalah ayat yang ke-51. Pastikan tajuk ataupun garis besar di atas itu adalah mengenai perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat retapan dan kertakan gigi. Saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang berbicara tentang hamba yang setia dan juga hamba yang jahat ini saudara, bukan lagi firman Tuhan yang asing bagi setiap kita. Mungkin kita juga pernah mempelajarinya di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi pada minggu yang indah ini, sekali lagi Tuhan membawa kita ke dalam petikan firman Tuhan ini saudara, karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita melalui petikan firman Tuhan ini. Nah saudara, pada minggu ini saya senang sekali untuk membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tajuk sebagai gereja yang setia. Saudara, dari bermulanya masa PKP sehinggalah hari ini, kita lebih banyak tertumpu kepada firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius 24 dan yang seterusnya. Saya percaya Tuhan sengaja membawa gerejanya ke dalam petikan firman Tuhan ini, melainkan Ia mau kita belajar apa yang sepatutnya
pada hari-hari yang sukar ini, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita perhatikan. Firman Tuhan yang dimulai daripada Matius 24 dan yang seterusnya pada hari-hari ini, saudara. Matius 24 memberikan gambaran kepada kita tentang seperti apakah yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Kita telah pun belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, di mana akan berlakunya hari kesusahan yang besar. Antikristus akan datang untuk menyatakan dirinya kepada dunia dan menyesatkan dunia ini kepada penipuan, dan juga akan berlakunya perang yang hebat. Saudara, di dalam Injil Matius 24 tidak hanya memberikan gambaran tentang akhir zaman, tetapi ia juga memperingatkan gereja Tuhan bagaimana harusnya gereja hidup pada hari-hari terakhir ini, saudara. Nah, minggu yang lepas saya telah menjelaskan tentang hal ini di dalam khotbah saya. Bagaimana gereja hidup pada waktu mendatangnya hari Tuhan, pada waktu mendekatnya hari Tuhan. Saudara, minggu ini saya tidak akan bahaskan lagi tentang hal itu. Namun selain daripada kedua hal yang saya sebutkan sebentar tadi, Matius 24 juga mengingatkan gereja Tuhan supaya hidup dengan setia di hadapan Allah, ataupun juga menjadi gereja yang setia pada hari-hari ini, saudara. Di dalam petikan firman Tuhan sebentar tadi, Yesus memberikan gambaran tentang hamba yang setia dan juga hamba yang jahat. Namun pada kesudahannya, hanya hamba yang setia saja yang diselamatkan. Sedangkan hamba yang jahat atau yang tidak setia itu akan dibinasakan ataupun akan mengalami kebinasaan. Saudara, hal ini jelas dikatakan dalam Matius 24, dimulai daripada ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-51. Saudara, apa yang dinyatakan di sini? Firman Tuhan berkata, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, kehidupan gereja pada hari ini haruslah diarahkan untuk menjalani hidup yang setia di hadapan Allah. Janganlah berpaling dari hadapan Allah, serta hidup seperti orang dunia yang mencintai dosa, atau juga mengikuti ajaran-ajaran yang menjauhkan hidup kita, yang menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan pada hari ini, saudara. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang takut akan Dia serta hidup benar di hadapannya pada hari-hari ini, saudara. Tidak kiralah siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, jikalau kita mau hidup menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita harus hidup sebagai pribadi yang
takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Saudara, yang menjadi pertanyaan dan persoalannya untuk kita pada pagi hari ini, apakah yang dimaksudkan sebagai gereja yang setia? Saudara, apakah yang dimaksudkan sebagai gereja yang setia? Kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya perkataan di mulut saja, tetapi ianya haruslah dibuktikan lewat setiap perbuatan yang lahir dari kehidupan kita. Saudara, itulah yang seharusnya menjadi nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya pada hari ini, saudara. Nah, apakah yang dimaksudkan sebagai gereja yang setia? Jikalau kita melihat di dalam ayat yang ke-46, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, Tuhan berkata apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya itu melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Saudara, perkara pertama yang dimaksudkan sebagai gereja yang setia adalah apa? Ya, melalui petikan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-46 ini, saudara, yang pertama itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Gereja yang setia itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, setiap daripada orang percaya itu terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak kiralah apapun kedudukan saudara pada hari ini. Apakah saudara adalah orang yang berpangkat tinggi, sederhana, ataupun tidak punya apa-apa pangkat dalam kehidupan saudara, yang pasti setiap daripada kita terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Gereja yang setia bukan hanya gereja yang tahu kebenaran firman Tuhan sahaja, tetapi juga melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan di dalam hidupnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia memberitakan Injil kerajaan Tuhan, setia mengasihi Tuhan dan sesama manusia seperti Tuhan telah mengasihi kita, setia mengampuni kesalahan orang lain yang mungkin bersalah kepada kita atau siapapun juga. Saudara, inilah yang Tuhan ingin ada di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, jika kita setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, hidup saudara dan saudari dan saya akan menjadi berkat. Bahkan kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saudara, kalau hidup kita jadi berkat, kalau hidup kita jadi terang dan garam bagi dunia ini, saudara, ada ramai orang yang akan melihat kasih Bapa yang begitu nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, Tuhan mau terang kita itu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat adanya perbuatan-perbuatan yang baik, adanya perkara-perkara yang baik yang lahir dari dalam kehidupan kita, saudara.
Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan bukanlah untuk ditunjuk-tunjuk, tetapi kita menyaksikan hal itu supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kebaikan dan kemurahan-Nya yang dinyatakan dari dalam diri kita kepada dunia. Saudara, ingatlah bahwa hidup kita ini hanyalah Allah yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya kepada dunia ini. Dan biarlah kita senantiasa hidup dengan rendah hati di hadapan-Nya sebagai seorang hamba yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja yang setia itu, saudara, adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, pertanyaannya untuk kita pada hari ini, apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, saudara? Apakah kita hanya melakukan apa yang kita senangi, apa yang kita sukai sendiri di dalam kehidupan kita, ataupun kita selalu memikirkan bagaimana saya boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya, supaya hidup saya jadi berkat, supaya hidup saya jadi terang, supaya hidup saya jadi garam bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama itu, saudara, adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, saudara, apakah yang dimaksudkan sebagai gereja yang setia? Jika kita melanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-48, firman Tuhan berkata, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini berbicara tentang hamba yang jahat. Dan apa yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini, saudara, ya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya. Tetapi sebagai hamba yang setia, tentu sekali dia tidak melakukan perkara yang sama dilakukan oleh hamba yang jahat ini, saudara. Jadi, apakah yang dimaksudkan sebagai gereja yang setia? Yang kedua itu adalah orang-orang yang tidak berbuat kejahatan, ya, ataupun juga orang-orang yang tidak melakukan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Saudara, melakukan kejahatan itu adalah satu sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang masih berbuat jahat seperti mencuri, memfitnah, melakukan perzinahan, suka bergosip, hasrat dengki, mabuk-mabukan dan sebagainya, haruslah bertobat daripada perkara itu. Saudara, berhentilah untuk melakukan apapun kejahatan. Karena gereja yang setia itu adalah gereja yang tidak berbuat jahat di dalam kehidupannya, saudara. Alkitab mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Hal ini dinyatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Saudara, perbuatan jahat hanya berakibat buruk di dalam kehidupan gereja. Maka itu siapapun yang melakukannya
haruslah berhenti daripada melakukannya lagi. Kenapa saudara? Jika saudara terus-menerus melakukan hal itu di dalam kehidupan saudara, ianya akan mendatangkan hukuman atas hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendengarkan adanya satu berita di mana seorang pemandu yang memandu dalam keadaan yang mabuk telah pun membunuh seorang anggota polis. Maka itu saudara, kemabukan adalah jahat di pandangan Tuhan. Dan Tuhan melarang hal itu di dalam kehidupan gereja Tuhan pada hari-hari ini. Nah saudara, mungkin saudara mengatakan, ya ini sudah bulan 5, Aramaiti sudah datang, ya hari gawai pun sudah tiba, ya maka inilah waktunya saya harus Aramaiti puas-puas. Tetapi ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya janganlah kita hidup dalam pesta fora dan kemabukan, kata firman Tuhan. Kenapa? Hal itu adalah jahat di pandangan Tuhan. Nah saudara, gereja yang setia bukan hanya mengatakan aku mau hidup setia, tetapi juga bertobat daripada melakukan perkara-perkara yang jahat di pandangan Tuhan dan menguduskan dirinya bagi Kristus. Itulah dia gereja yang setia. Ya, dua hal yang kita pelajari. Yang pertama tadi, gereja yang setia itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua itu adalah orang-orang yang tidak berbuat kejahatan. Perkara yang ketiga yang saya mau kita perhatikan di sini saudara, ya, gereja yang setia itu saudara adalah apa? Ya, gereja yang setia itu saudara adalah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-49 dikatakan apa? Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Saudara, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini. Ya, dia tahu bahwa tuannya masih lama lagi untuk datang ataupun untuk kembali, maka dia berbuat apapun yang dia suka. Maka dia lakukan saja apa yang menurut keinginan hatinya dengan sewenang-wenangnya. Saudara, perkara yang ketiga yang harus kita mengerti di sini, gereja yang setia itu adalah apa? Ya, mereka yang tidak melakukan dosa dengan sengaja. Nah, saudara, hal ini penting untuk kita pelajari pada hari ini. Kenapa, saudara? Karena masih ada ramai orang yang berpendapat ataupun berpikir bahwa tidak apa-apa, ya, kalau buat dosa kecil dan sebagainya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, dosa dan pelanggaran kita telah pun ditebus melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka itu setelah kita menerima pengampunan ini, janganlah kita berbuat dosa lagi dengan sengaja di dalam diri kita. Saudara, mengapa Alkitab mengatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Hal ini dinyatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26. Saudara, perbuatan dosa adalah apa saja perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum Tuhan, seperti melakukan penyembahan berhala, menyimpang daripada kebenaran Tuhan, menjadi murtad, tidak mentaati firman Tuhan,
tidak mau bertobat dan sebagainya adalah dosa yang akan mematikan hidup saudara. Akibat daripada perbuatan dosa adalah sangat mengerikan. Hal ini dinyatakan bukan untuk menakutkan saudara dan saudari, tetapi inilah kenyataannya yang sudah tertulis dan tercatat di dalam kitab Wahyu 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, dosa akan mengakibatkan lautan api. Orang-orang yang terus hidup dan berbuat dosa dan tidak bertobat kepada Tuhan, ya, namanya tidak akan ditemukan di dalam kitab kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan ini, saudara, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Saudara, berapa lama orang-orang itu akan ada di sana? Saya mau bagi tahu saudara, selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, akibat daripada dosa itu adalah sangat mengerikan. Maka itu saya menantang dan mendorong saudara untuk bertobat daripada melakukan dosa dengan sengaja di dalam kehidupan saudara. Nah, sebentar tadi di dalam kitab Wahyu dikatakan, ya, setiap orang yang ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ada kitab yang akan dibuka pada hari-hari terakhir ini, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya nama kita ataupun nama saudara dan saudari dan saya ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya mau berikan saudara beberapa langkah yang perlu kita perbuat atau lakukan di dalam kehidupan kita. Pertama, jika saudara menginginkan nama saudara ada tertulis di dalam kitab kehidupan, pertama kita perlu datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Tidak ada nama lain yang telah diberikan Allah kepada manusia yang daripadanya kita dapat diselamatkan, saudara, selain daripada nama Yesus. Maka itu kita harus melangkah dan datang kepada Yesus. Perkara kedua, kita perlu bertobat daripada dosa. Saudara, memang benar semua kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi setelah kita bertobat daripada dosa dan kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Maka itu Dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Saudara, yang ketiga, kita perlu percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Kita sudah datang kepada Yesus, kita sudah bertobat daripada dosa. Yang ketiga itu kita perlu percaya dan menerima Yesus itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena ini adalah persyaratan khusus, ya, untuk setiap orang yang mau diselamatkan dan pergi ke surga. Ya, kita perlu percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, setelah ketiga hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang keempat itu adalah hindarilah daripada melakukan dosa dengan sengaja. Kita sudah bertobat, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, maka hidup kita sudah dikuduskan dan disucikan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Dan setelah itu janganlah kita menajiskan lagi hidup kita dengan kejahatan, dengan perkara-perkara yang berdosa, ya. Karena Tuhan sudah katakan bahwa tidak ada lagi yang akan dapat mengampuni dosa itu, saudara. Ya, Yesus tidak mungkin
naik kembali di atas kayu salib dan mati sekali lagi untuk dosa saudara dan saya. Ya, maka itu saudara, kita perlu menghindari dosa ya yang dilakukan dengan sengaja, saudara. Artinya kita harus hidup kudus, kita harus hidup dalam kebenaran pada hari-hari ini. Dan yang kelima, mohonlah pengampunan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan saudara. Ya, saudara, kita bukan manusia yang sempurna. Kadangkala kita juga melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita yang tidak tersengaja, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, kalau kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Allah itu setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita. Ya, jadi saudara, saya percaya kalau 5 perkara ini ada dalam kehidupan saudara pada hari-hari ini, ya, saya yakin nama saudara ada tertulis di dalam kitab kehidupan yang akan dibuka pada hari-hari terakhir ini, saudara. Nah, gereja yang setia tentulah bukan gereja yang sempurna ataupun gereja yang perfect. Tetapi sekurang-kurangnya kita sadar, jika kita telah melakukan kesalahan, kita perlu bertobat dan datang kepada Yesus untuk menerima pengampunan daripadanya. Itu adalah gambaran kehidupan kita pada hari ini, saudara. Ya, tidak ada gereja yang sempurna yang tidak lagi melakukan satu apapun kesalahan di dalam kehidupannya. Tetapi sekurang-kurangnya kita harus jadi gereja yang sadar bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Maka kita harus bertobat setiap hari di hadapan Tuhan. Kita harus datang kepada Yesus untuk menerima pengampunan daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada akibatnya. Demikianlah hal yang akan terjadi jika gereja terus-menerus hidup dalam keadaan yang tidak setia di hadapan Allah. Menurut Alkitab, ada 2 perkara ataupun 2 hal yang akan berlaku. Saudara, jikalau kita membaca di dalam ayat yang ke-50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Saudara, perkara yang pertama, ya, yang boleh terjadi di dalam kehidupan gereja, jikalau ia terus hidup dalam keadaan yang tidak setia di hadapan Tuhan, hal yang pertama itu, saudara, adalah kedatangan Tuhan akan terjadi secara tiba-tiba di hidupnya. Ya, kedatangan Tuhan akan terjadi secara tiba-tiba di hidupnya. Ya, saudara, tidak ada orang yang menginginkan kedatangan Tuhan terjadi secara tiba-tiba di dalam kehidupannya, saudara. Tetapi gereja yang tidak setia kepada Tuhan, ya, maka akan mengalami hal ini. Nah, ramai orang berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu masih jauh lagi ke depan. Namun janganlah alpa dengan kehidupan saudara. Jika maut telah menjemput hidupmu hari ini, itu juga bermakna kedatangan Tuhan sudah berlaku di dalam kehidupan saudara. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya, jangan berpikir ketika maut sudah menjemput hidup saudara, ya, saudara masih punya waktu untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ya, pertobatan dan menerima keselamatan daripada Tuhan itu hanya ada pada waktu kita masih hidup, kita masih boleh berkata-kata di dalam dunia ini, saudara. Tetapi ketika maut sudah menjemput kehidupan saudara, tidak ada lagi istilah yang namanya pertobatan. Ya, karena saudara akan diadili seturut dengan apa pengakhiran kehidupan saudara. Maka itu saya katakan, kedatangan Tuhan juga boleh terjadi ketika maut sudah menjemput kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tidak ramai orang yang menyangka angka kematian akibat daripada serangan COVID-19 hari ini begitu mengerikan sekali. Namun secara tiba-tiba ianya telah menggoncangkan dunia pada hari ini, saudara. Saudara, kedatangan Tuhan boleh terjadi secara tiba-tiba di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu bersiap-siaplah selalu dan janganlah menunggu sehingga ada musibah yang berlaku baru kita ingin mencari Tuhan. Tetapi setialah mencari wajah Tuhan selagi masih ada kesempatan pada hari ini, saudara. Selagi saudara masih bernapas, pergunakanlah waktu saudara untuk mencari Tuhan. Ya, janganlah pergunakan hidup saudara untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak benar, dan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan boleh terjadi secara tiba-tiba di dalam kehidupan saudara. Perkara yang kedua, jika gereja terus-menerus hidup di dalam keadaan yang tidak setia di hadapan Allah, menurut Alkitab, ya, apakah yang akan berlaku? Di dalam ayat yang ke-51 dinyatakan dengan jelas, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, hal yang kedua itu adalah akan menerima hukuman, ya, ataupun juga akan dihukum. Penghukuman adalah langkah terakhir yang akan dijatuhkan kepada mereka yang terus-menerus hidup dengan tidak setia di hadapan Allah. Artinya apa? Mereka terus memberontak, ya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau tunduk kepada ajaran firman Tuhan, ya. Akhirnya mereka akan menanggung akibat daripada apa yang mereka tabur di dalam kehidupan mereka. Saudara, Alkitab mengatakan hamba yang tidak setia ini dan terus hidup di dalam berbagai kejahatan akhirnya menerima hukuman dari ketidaksetiaannya di hadapan Tuhan. Demikianlah halnya yang akan berlaku terhadap orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan pada hari ini. Di zaman Yosua ada ramai umat Israel yang tidak berhasil untuk memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Mengapa, saudaraku? Satu saja yang ingin saya nyatakan di sini, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, bagaimana mereka tidak setia kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan mereka memberontak, mereka melawan Tuhan, dan juga mereka menyembah kepada Allah-Allah lain ataupun menyembah kepada berhala-berhala. Dan hal ini mendatangkan akibat yang buruk di dalam kehidupan umat-umat Israel pada waktu itu, dan ramai di antara mereka yang tidak memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Saudara, Alkitab menyatakan orang-orang yang tidak setia akan dijadikan senasib dengan orang-orang yang munafik, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, senasib dengan orang-orang yang penuh dengan penipuan, pura-pura di dalam kehidupan mereka. Dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di sana akan terdapat ratapan. Artinya apa? Ya, suatu tangisan, ya, yang tidak henti-hentinya, dan juga kertakan gigi. Maksudnya apa? Suatu penyesalan. Mengapa dulu waktu saya masih hidup saya tidak bertobat? Mengapa dulu waktu saya masih hidup saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Para hamba-hamba Tuhan sudah berkali-kali menyatakan hal ini kepada saya. Mengapa saya tidak bertobat?
Mengapa saya tidak menerima Yesus dalam kehidupan saya? Maka di sanalah akan terjadinya ratapan dan keretakan gigi, saudara. Itu adalah gambaran daripada orang-orang yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan penyesalan, tetapi mereka sudah tidak boleh berbuat apa-apa lagi, saudara. Karena seperti apa yang saya katakan, pertobatan dan menerima keselamatan itu hanya dapat dilakukan pada waktu kita masih hidup pada hari ini, saudara. Maka itu, kalau saudara masih hidup pada hari ini, pergunakanlah waktu dan masa saudara untuk mencari Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Sebagai gereja yang setia, ya, yang dimaksudkan sebagai gereja yang setia, yang pertama, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, marilah kita hidup sebagai gereja yang mau melakukan kehendak Tuhan pada hari ini. Yang kedua, orang-orang yang tidak lagi berbuat kejahatan. Ya, jangan biarkan kejahatan menguasai hidupmu, tetapi bertobatlah daripada hal itu. Yang ketiga, tidak lagi melakukan dosa dengan sengaja. Kalau saudara tahu bahwa itu adalah dosa, jangan buat. Don't do it. Jangan lakukan. Karena dosa akibatnya itu sangat mengerikan. Ya, saudara, pelajaran yang kedua tadi itu, saudara, kalau kita terus-menerus hidup di dalam keadaan yang tidak setia, yang pertama itu kedatangan Tuhan akan terjadi secara tiba-tiba di dalam hidupmu. Ya, yang kedua, ya, akan menerima hukuman. Nah, jadi saudara, daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, saudara, saya mau simpulkan, dalam apapun yang sedang kita lakukan hari ini, sama ada kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadi pelayan di dalam gereja, pemimpin, pendoa, jemaat biasa, dan sebagainya. Yang terpenting dari apa yang kita perbuat adalah lakukanlah semua itu dalam kesetiaan. Tidak ada maknanya jika hari ini kita seorang pelayan Tuhan, penginjil atau pendoa yang hebat, tetapi bukan lagi pada hari-hari yang berikutnya. Hiduplah sebagai gereja yang setia, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, mari kita tutupi firman Tuhan ini dengan doa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ada ramai di antara kita yang mau sungguh-sungguh setia mengikuti Tuhan. Jika saudara bertanya, bilakah saat dan waktunya kita harus hidup dengan setia? Saya katakan, hari ini, saat ini, inilah waktunya, saudara. Kenapa? Karena waktu Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Ya, saudara tidak akan tahu apa yang akan berlaku pada waktu-waktu ke depan. Tapi saya mau bagi tahu saudara, kedatangan Tuhan boleh terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada orang yang akan menyangka saat dan waktunya, saudara. Mari saudara, engkau mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya, inilah saatnya dan inilah waktunya. Saudara, kalau saudara mau buat komitmen yang baru dalam hidup saudara, bermula daripada hari ini, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Inilah saatnya, saudara. Nah, dari apa yang saya katakan sebentar tadi, jika engkau adalah salah satu daripadanya, angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya bermula daripada hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu pasti akan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi dunia ini, saudara. Mari saya berdoa untuk setiap kita. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami peluang untuk mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajari kami untuk hidup sebagai gereja yang setia. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Sekiranya selama ini Bapa, kami hidup bukan menurut kehendak-Mu, tetapi kami hidup menurut kedagingan kami, Bapa.
Ampuni kami Tuhan, ampuni akan setiap kesalahan kami Bapa. Kami mau memulai hidup yang baru daripada hari ini. Kami mau meninggalkan segala dosa yang menghalangi hidup kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, saya berdoa supaya setiap daripada kami pada hari ini, hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Hidup kami akan berbeda. Hidup kami akan menjadi berkat. Hidup kami akan menjadi terang. Hidup kami akan menjadi garam bagi dunia ini di mana-mana, sehingga orang melihat dan memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang kami mau berikan kepadamu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Engkau lipat gandakan kekayaan dan kemurahan-Mu itu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dan termulialah namamu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum saya mengundur diri, ya, cuma satu nasihat dan pesan saya untuk kita semua, ya, tetap berada di rumah, jangan keluar kemana-mana kalau tidak ada hal-hal yang penting. Jaga diri saudara, ya, dan teruslah hidup di dalam Tuhan, berdoa setiap hari, bacalah firman Tuhan, dan bertumbuhlah di dalam kebenaran Tuhan pada hari-hari ini saudara. Semoga kita dapat beribadah semula di dalam gereja kita masing-masing pada waktu-waktu yang mendatang ini. Baiklah saudara, sekian terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu lagi. Fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.